Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada sore hari ini saya Hasim dari Media Cakrabangsa menyambangi kantor IWOI Kabupaten Indramayu, bertemu dengan ketua, langsung diterima didampingi dengan Pak Sekjen, bahas soal surat terbuka terkait dengan kesaksian beberapa kasus yang diduga dilakukan oleh Oknum Kowu Sukagumiwang, yaitu Wasma alias Cempe. Terima kasih Pak Ketua, saya diterima di kantor IWOI untuk bincang-bincang dengan sejumlah kasus ini. Pak Sekjen juga terima kasih. Nah, hari ini saya sampaikan lewat WA kepada yang terhormat Kapolres Indramayu M. AKBP Fahri Siregar, yang poin-poinnya nanti kita bahas pemirsa. Poin yang pertama, dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan terhadap wartawan Mohtugiran alias Jahol, warga desa Ujung Pendok, yang kemarin kita tahu, publik tahu, demo dari pendopo ke dewan, dari dewan berhenti, padahal di dalam jadwal tersebut kita menyambangi juga Polres Indramayu karena ini kaitannya dengan proses hukum yang sedang ditangani oleh Polres Indramayu, Polda Jabar. Nah, dalam poin 1 itu bagaimana pendapat Ketua IWO? Oke, terima kasih. Pemirsa, saya perkenalkan, saya Tim Sawano Sarpudin, saya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Indonesia Kabupaten Indramayu. Saya untuk menanggapi terkait adanya kasus dugaan pengancaman kepada saudara M. Tugiran alias Jahol, yaitu profesi sebagai jurnalis atau wartawan. Ya, menurut tanggapan saya, pihak penyidik dari Polres Indramayu sekiranya harus benar-benar menanggapi persoalan itu, karena apapun tindakannya, terus juga pengancaman itu sangat-sangat merugikan, karena sesuatu orang kalau sudah diancam ini ada rasa takut ketika untuk bekerja maupun melaksanakan tugas-tugas lainnya. Seperti itu Pak Hasim. Oke, terima kasih. Dari poin 1. Nah, di sini ada poin 2 yang saya sampaikan kepada Bapak Kapolres, yaitu dugaan tindak pidana pengerusakan mobil milik Warsidi, Desa Wanasari, Blok Cangkrung, RT 04 RW 03, Kecamatan Bangun 2, Kabupaten Indramayu, sekira hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Jadi Kowu Cempe ini diduga melakukan tindak pidana itu ada 8 poin. Yang saya ketahui dalam bulan Mei tahun 2024. Sebelum melakukan tindakan-tindakan ancaman pembunuhan terhadap orang lain, termasuk Ibu Yuki. Nah, di sini saya tahu langsung dari narasumber bahwa mobil miliknya itu dirusak. Bagaimana pendapat Pak Sekjen dengan kasus dugaan ini? Apakah cukup diberhentikan, apa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum ketika ini muncul di publik? Itu poin yang kedua. Silakan Pak Sekjen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik, saya Sekretaris Jenderal DPD Kabupaten Indramayu, Ikatan Wartawan Online Indonesia. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak Hasim terkait dengan dugaan tindak pidana pengerusakan mobil milik Bapak Warsadi. Kalau menurut saya, sebaiknya korban itu juga ikut melaporkan terkait dengan
dugaan pengerusakan mobil tersebut oleh oknum tubuh Sukagumiwang yang berinisial Cempe alias Wasma, agar pihak penyidik juga ikut menindaklanjuti terkait dengan dugaan pengerusakan tersebut. Terkait dengan hal pemberhentian sementara oleh Bupati Indramayu Haji Nina Agustina, saya sangat mendukung dan sepakat sekali sesuai dengan yang kita sampaikan pada waktu orasi, waktu demo di kantor DPRD Indramayu. Mungkin sementara itu tanggapan dari saya, Bapak. Oke, Pak Sekjen. Ini yang poin ketiga saya bacakan. Dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan dan pembakaran rumah milik Darkum sekeluarga warga Desa Lajer, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, hari Senin, tanggal 6 bulan Mei 2024, sekira jam 3.00. Diduga kuat dilakukan oleh oknum Kepala Desa Sukagumiwang, yaitu Wasma alias Cempe. Nah, di poin yang ketiga barangkali ada komentar dari Pak Ketua Sekjen, Ketua Iwo, mohon maaf. Silakan Pak. Oke, ini sangat-sangat luar biasa ya kasus yang dialami oleh oknum Kepala Desa Sukagumiwang ya, Bapak Wasma alias Cempe ini. Ini menyangkut tentang dugaan tindak pidana pembakaran rumah ya. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Rumah itu adalah tempat tinggal untuk hunian sekeluarga. Ketika ada trouble ataupun apapun bentuknya, seharusnya itu kepala desa harus memberikan contoh yang terbaik kepada warga atau masyarakatnya. Tapi kok kenapa dengan adanya seperti itu langsung dia arogansi kepada warganya, kepada masyarakat. Ini tidak mencerminkan seorang kepimpinan yang patut dilayak untuk contoh suri toladan kepada masyarakat. Menurut saya sebagai Ketua DPD Iwo Indramayu, dengan ada seperti ini, mohon sekali dengan Bapak Kapolres Indramayu, Bapak M. Fahri Siregar, harus benar-benar menyikapi hal ini. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Ya, yang jelas dengan seperti ini, masyarakat sangat geram ya dengan tingkah laku oleh oknum kades tersebut. Dan harapan saya sih sebenarnya Bapak Kapolres Indramayu, Bapak M. Fahri Siregar melalui penyidiknya, seharusnya tegak lurus, saya mohon, dan saya juga sangat mengapresiasikan kinerja Bapak Kapolres dengan penyidik itu. Ketika ada persoalan tersebut, ya harus cepat tanggap. Saya mohon seperti itu aja, Pak Hasim. Oke, baik. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Nah, yang selanjutnya, dugaan tindak pidana ancaman pembunuhan lagi nih. Penganiayaan, pengerusakan handphone milik seorang perempuan bernama Aisyah alias Mbak Yuki, warga Desa Lajer, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Widasari. Nomor LP B garing 13 garing 5 Romawi garing 2024 garing SPKT garing Polsek Widasari garing Polres Indramayu garing Polda Jabar tanggal 15 Mei 2024. Nah, ini giliran Pak Sekjen menanggapi kasus ini. Menurut Pak Sekjen seperti apa gitu kan, agar kasus ini jangan sampai terulang kembali. Apakah harus dibiarkan? Apakah segera ditindak secara cepat, tepat, dan profesional? Seperti apa itu Pak? Baik, menurut tanggapan saya terkait dengan pelaporan korban Aisyah atau alias Mbak Yuki, saya minta kepada penyidik Polsek Widasari untuk segera menyidikkan kasus ini. Ketika berbicara atas pelaporan, maka wajib hukumnya ketika penyidik itu untuk melakukan penyidikan dari tahap pemanggilan saksi-saksi, termasuk juga dengan pemanggilan tersangka. Dan kami harapkan kejadian ini benar-benar serius ditindak agar tidak terulang kembali. Kejadian-kejadian seperti ini menimpa orang lain yang diduga dilakukan oleh oknum Sukagumiwang, Bapak Wasma alias Cempe, supaya bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita tidak bisa berbuat semena-mena. Negara ini adalah negara hukum.
semuanya sama di muka hukum. Baik, Pak Sekjen. Ini poin yang kelima nih, Pak Ketua. Wasma juga diduga merampas kunci sepeda motor alias merampas motor disertai ancaman pembunuhan dan penganiayaan pengeroyokan terhadap warganya sendiri atas nama Bisri alias Odong. Ya. Nah, kini Bisri warga Plumbon Desa dan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, kasus tersebut sudah dilaporkan ke kantor Polres Indramayu. Nomor LP garing B garing 274 garing 5 Rumawi garing 2024 SPKT garing Polres Indramayu garing Polda Jawa Barat Senin tanggal 6 bulan Mei 2024. Ketika kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Indramayu, kemarin saya dapat informasi bahwa ada juga kendala saksi-saksi itu diduga dihalang-halangi oleh pelaku, terlapor. Nah ini menarik, Pak. Sehingga mereka tidak takut melakukan hal-hal dugaan tindak pidana lainnya karena dia punya segala-galanya mungkin. Ya kan, dia punya harta benda, jabatan, dia seorang guru, dan istrinya juga konon saya dengar jadi anggota dewan. Nah, ini pembelajaran buat kita semuanya bahwa hukum ini kan tidak ada istilah tebang pilih. Ya. Itu gimana menurut pandangan Ketua IWOI ini? Silakan, Pak. Ya, memang betul, Pak. Seharusnya sih kalau kita berbicara soal hukum ya, sepakat dengan apa yang diuraikan tadi oleh sekretaris saya, Pak Taufik ini, itu seharusnya tidak pandang bulu, karena penegakan supremasi hukum harus ditegakkan demi keadilan untuk keadilan masyarakat. Dengan adanya seperti ini sangat miris sebenarnya, Pak. Dari dugaan-dugaan ini terlalu banyak yang dilakukan oleh oknum kepala desa, alias yang bernama Wasma alias Cempe ini sudah sangat-sangat luar biasa ini. Sudah merampas kunci, mengancam pembunuhan. Iya. Waduh. Ini ya, jadi harus menunggu berapa korban lagi. Ya, itu tujuan seperti itu. Ya, sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Oke, sekarang Pak itu. Sekjen nih, di poin yang ke-6 dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Anak di bawah umur. Dan dugaan pemerasan kepada keluarga korban kasus tersebut sudah dilaporkan juga ke Polres Indramayu. Nomor LP garing B garing 161 garing 3 Rumawi garing tahun 2024 garing SPKT garing Polres Indramayu garing Polda Jabar. Nah ini sudah muncul di publik, Pak. Laporannya sudah ada, korbannya ada. Nah, menurut pandangan Pak Sekjen nih seperti apa proses hukum di Polres Indramayu? Menunggu apa lagi, gitu kan? Silakan Pak, jelaskan. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, seharusnya pihak penyidik Polres Indramayu ketika melihat begitu banyaknya laporan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kubu Sukagumiwang, kembali lagi bahwa dipertaruhkan marwah kepolisian. Ketika berbicara Kapolri, Bapak Sigit, bahwa Polri harus presisi. Mantap. Saya mohon kepada penyidik terkait dengan dugaan-dugaan tindak pidana, apalagi yang sudah bentuk laporan, mohon segera untuk ditindaklanjuti dan diproses jika memang semua unsur-unsur saksi-saksi terpenuhi. Kenapa harus didiamkan? Saran saya adalah lanjutkan penegakan hukum ini untuk kedepannya, bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara Indonesia Raya, apalagi di bumi Wirarodra. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya poin yang ke-7, oknum kubu Sukagumiwang
Wasma diduga arogan, suka mabok-mabokan, madon, tidak amanah, dan tidak memiliki etika dan moralitas atau pelanggaran etik sebagai pemimpin atau orang nomor satu di desanya. Menurut pandangan Ketua Iwo seperti apa tuh Pak? Oke, berbicara soal pemimpin ya, tadi saya sudah uraikan sebenarnya. Pemimpin itu harus memberikan suatu pandangan-pandangan atau contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Edukasi ya. Jadi yang memberikan contoh terbaik seperti suri tauladan, apalagi ini adalah pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, ya kan? Harus memberikan contoh yang terbaik buat rakyat, buat masyarakatnya sendiri. Kalau bersifat mabuk-mabukan atau segala macam, itu memang itu hak prerogatif seseorang, Pak. Betul. Ya, saya tidak menyalahkan dengan hal itu. Tapi ketika mabuk-mabukannya atau itu minum-minumannya, ya yang jelas dikatakanlah di ruang lingkup kerjanya dia, itu kan tidak memberikan contoh yang terbaik buat masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, ini tinggal poin yang ke-8 ini, kebenaran dugaan ancaman pembunuhan kepada saya sebagai wartawan media Cakrabangsa atau Hasim MCB dalam menjalankan tugas jurnalistiknya di kantor media Cakrabangsa, Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 jam 3:16. Nah, itu secara langsung dia video call mengancam saya dengan bahasa, saya sudah tahu Hasim, kamu tuh di Balongan, saya bunuh kamu, dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk-bentuk ancamannya kan sudah jelas, Pak. Kemarin saya datang ke Polres dijadikan saksi atas pelaporan Pak Jahol kan, sekaligus saya juga sebagai korban. Nah, di sini pentingnya saya membuat surat terbuka kepada yang terhormat Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar, mohon Bapak seriusi kasus ini. Nah, karena kita harus menunggu berapa korban lagi ya dari perbuatan oknum tersebut. Sekarang sudah jelas, saya mengapresiasi Bupati Indramayu, Ibu Nina Agustina, yang cepat mengambil tindakan untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara tertanggal 30 Mei tahun 2024 oknum Kowo Sukagumiwang Wasma alias Cempek. Sudah dia tidak punya kebijakan lagi dalam memimpin desanya. Baik, itulah pemirsa surat terbuka saya untuk Kapolres Indramayu per hari ini, yang mana surat terbuka ini sampai jam 5 ini Pak Kapolres belum memberikan jawaban, baik secara tertulis maupun secara lisan kepada saya, Hasim dari Media Cakrabangsa. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama Pak. Penerimaannya Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang serap, cikgu orang serap jari duit nuah. Oh, angklop siap.